Saya Tisa Biani memerankan karakter Norma. Saya Sumardika memerankan karakter mertua. Mertuanya gue. Saya Tisa Biani memerankan Irfan. Oke. Saya Wulan Guritno memerankan sebagai Ambu atau ibunya Norma, namanya Rina. Saya Tisa Biani berperan sebagai Norma. Saya Sumardika memerankan karakter Irfan. Oke, halo teman-teman semua. Gimana nih kabarnya nih? Baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat semua ya. Oke, tadi kan udah dikasih tahu ya masing-masing perannya sebagai apa. Coba dong ceritain sedikit soal karakter yang kalian perankan. Mulai dari siapa? Aku. Rina ini adalah seorang ibu rumah tangga, punya anak satu. Dia agak introvert ya orangnya. Oke. Kurang bergaul juga, minderan. Okay. Mungkin disebabkan oleh satu dan lain hal masa lalu yang dia alamilah gitu. Kurang lebih seperti itu. Oke. Aku berperan sebagai Norma. Norma ini adalah anak dari Rina yang diperankan oleh Wulan Guritno dan juga anak dari Rukman Rosadi. Gitu. Jadi dia punya kedua orang tua yang memang dia sayang banget sama mereka berdua, sangat hormat, sangat peduli dan akan melakukan segala cara untuk membahagiakan kedua orang tuanya. Dan juga dia istri dari Irfan. Ya anaknya polos banget sih. Ya Irfan sendiri adalah suaminya Norma, menantunya Ambu sudah pasti, dan anaknya periang, seru, menyenangkan, penyayang juga. Cuman ada satu hal yang emang mungkin dia belum temukan dalam dirinya gitu, dia masih pengen nge-explore dan akhirnya bertemu dengan kejadian yang tidak semua orang inginkan gitu. Sisanya nonton sendiri nanti di bioskop. Oke, siap. Menarik. Terus, boleh ceritain sedikit nggak sih gimana sih cara kalian memperdalam peran kalian di film ini? Wah, ada tahapannya tuh. Tahapan 1, 2. Kayak cicilan aja mas. Kita juga jadi aktor tuh cicil ilmu. Nggak, jadi ada pertama kan kita baca skenario dulu masing-masing. Terus kemudian kita masuk ke workshop dengan Mas Rukman Rosadi, Mas Rosa. Itu workshopnya belum masuk ke skrip. Jadi lebih ke mengenali diri. Terus kita keluar dari diri kita supaya kita bisa maksudnya kita ke titik nol supaya kita bisa memasukkan sebuah karakter atau apapun itu ke diri kita gitu, biar nggak kecampur. Baru kita masuk ke skrip, bedah skenario gitu, baru deh. Iya, proses workshop dan readingnya pun berjalan lumayan panjang, sebulan ya? Ya, sebulan. Sekitar 1 bulan lah gitu, beneran kayak kita ngegodok supaya karakternya ini bisa kita mainin dengan rapi dan sesuai kemauan dari sutradara. Bener-bener di bedahnya tuh lumayan detail, kata per kata, bayangin tuh. Kata per kata aja. Ya, belum lagi kita masuk ke tahapan dengan workshop dengan si intimate coordinator itu gitu. Jadi ya lumayan banyak prosesnya. Oke, jadi ini untuk semua cast tuh kayak gitu ya? Ya, buat semua cast. Workshop kayak gitu ya? Ya, semuanya. Tidak terkecuali. Oke, terus ada nggak sih tantangan kalian nih dalam mendalami peran kalian masing-masing gitu? Secara ini kan diadaptasi dari kisah nyata gitu ya, untuk orang-orangnya gitu. Bisa dulu kali. Kalau aku pribadi ya gitu, walaupun kita bukan membuat film biografi ya, itu kita syuting berdasarkan inspirasi dari kisah nyata gitu, tapi ya kisahnya Norma Risma yang udah viral di mana-mana. Itu menurutku salah satu tantangan sih, ada sedikit beban yang aku punya gitu, karena pasti orang-orang di luar sana udah berekspek, oh Norma tuh kayak gini loh, gestur bicaranya gini, seperti ini loh, terus cara dia menyampaikan sesuatu tuh seperti ini gitu. Jadi ya menurutku agak beban di situ sih. Tapi ya karena apa ya, Mbak Normanya sendiri juga nggak terlalu menuntut banyak, dia membebaskan aku
aku sekali dan pemain-pemain lainnya juga, jadi aku bawa ini semua secara profesional aja sebagai pemain gitu. Kayak gitu ya. Kalau Mbak Ulan dan Mas Yusuf, ada nggak tantangan tersendiri? Tantangannya lumayan banyak dan berat sih gitu. Tapi kan ada prosesnya kita untuk mencapai ke titik yang kita sepakati atau yang kita mau bersama gitu untuk peran si Rina ini gitu. Balik lagi ini bukan biografi gitu. Jadi aku memang membedah dan menghidupkan tokoh ini adalah berdasarkan skrip gitu. Karena kan memang sudah dikembangkan, udah dimodifikasi, lebih-lebihkan, dikurang-kurangi untuk kebutuhan film ini gitu. Jadi bukan Rihanna yang itu yang diperankan oleh aku gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Tantangannya ya lumayan luar biasa karena ya itu tadi makanya sempat di awal nggak usah aja ya gitu. Oh gitu, sempat terpikir gitu. Bukannya males tantangan ya, tapi kayak karakter ini banyak banget layernya, itu complicated gitu. Apa yang dia alami, apa yang dia rasakan, aku ngerasa mampu nggak gitu. Tapi ya dengan proses yang dilalui satu-satu, akhirnya pelan-pelan aku mulai dapet titik terang gitulah. Gitu. Sampai akhirnya hari H syuting terbantu lagi dengan suasana set dan itu makin matang lagi. Gitu. Kalau Mas Yusuf? Ya, kayak yang udah Tisa sama bilang sih, kayak kita kan bukan bikin biografi ya, jadi alhamdulillah aku punya kebebasan untuk bisa ngembangin karakternya sesuai dengan dari skenario gitu. Jadi kayak aku emang ngegodok karakternya based on skenario aja gitu. Dan Pak Guntur juga memberikan kebebasan itu. Jadi ya justru tantangannya apakah itu akan sesuai ekspektasi penonton nanti ya kita lihat aja nanti. Semoga ya. Karena ya kita aja gregetan baca skenarionya. Masa penonton enggak gitu. Oke. Terus ada nggak sih adegan di film ini yang menurut kalian itu susah banget sampai mungkin retake berkali-kali mungkin atau? Kalau retake berkali-kali sih penggerebekan ya. Kita itu lumayan challenging karena melibatkan banyak orang, terus setnya lumayan ribet. Berkali-kali loh. Karena angle berbeda aja, tapi itu nggak salah-salah loh. Ya, jadi di interiornya tuh di studio take-nya ya. Lebih ke nggak ada yang retake berkali-kali, karena kita sudah ngegodok semuanya ketika reading gitu. Tapi itu yang paling susah. Paling susah ya, gitu. Ya paling susah. Adegan itu kan dari kamar, diarak, lempar telur, itu kan panjang banget. Nah itu even yang lempar telur aja tuh, itu 1 kali take. Latihannya. Latihannya. Ya, yang banyak. Lebih ekstra lagi. Ekstra, betul. Terus ini kan film based on true story nih ya. Ada nggak sih penyesuaian khusus ya supaya film ini tuh bisa dipahami nih sama anak-anak bioskop di luar sana? Oh pasti ada. Karena kan sebenarnya itu udah terjadi mungkin ketika skenario ditulis kali ya. Karena ketika aku udah nerima skenarionya, udah banyak penyesuaian gitu. Jadi bacanya pun udah struktur film gitu, udah enak. Kalau misalnya nggak ada penyesuaian, ya apa yang kita lihat viral itu kan kita cuma taunya digerebek, ada yang selingkuh, terus di penjara udah. Kita tidak tahu intisari cerita, seluk beluknya, sebab akibatnya. Kita nggak ada yang tahu, taunya cuma begitu aja. Nah di film ini disesuaikan, penyesuaiannya adalah itu. Ya kalau film gitu aja, ya kan. Jadi ya drama dan karakternya juga dimatengin semua. Menarik. Terus nih, kalau misalkan kalian ada di posisi Norma, amit-amitnya nih ya, apa yang bakal kalian lakuin dan gimana reaksi kalian sih? Aku di posisi Norma. Wah gila sih, gak tahu sih. Gak tahu sih. Wah, jujur nggak tahu. Kita nggak tahu. Karena nggak ngalamin. Belum ngalamin. Dan apalagi sama ibu sendiri ya. Amit-amit sih, sumpah. Kayak kita udah sempat ngobrolin ini waktu sempat nggak sih obrolan sepintas kayak gini? Kalau ini terjadi.
Tapi entah, aku lupa kapan kayak pas di set atau di mana. Cuman jawaban kita sepakat kayak nggak tahu. Karena Nggak tahu. beneran nggak tahu. dan nggak mau Saking lah. Parahnya itu ya. Nah, Kita nggak bisa ngebayangin apa yang akan, even kita nggak bisa ngebayangin apa yang akan kita lakukan kalau itu terjadi. Oke. Pasti ya speechless juga lah ya, apapun pribadi juga. Aduh, speechless kayaknya itu kata-kata yang bukan speechless, more than that. Iya. More than that. Oke. Speechless mah kayak ngelihat berita-berita akhir-akhir ini. Wah, itu udah biasa saya. Itu speechless kalau ini. Oke. Oke, jadi masing-masing nggak tahu lah ya bakal lakuin dan gimana reaksinya ya. Enggak. Oke. Terus ada nggak sih quotes ya dari peran kalian yang mungkin bisa di-share nih ke anak bioskop yang memorable mungkin ada nggak sih? Kalimat-kalimat atau line dialog kalian gitu. Oh, Oh, ya udah itu quote-nya film Norma aja. Apa? Semua ibu bisa saja melahirkan tapi belum tentu bisa menjadi ibu yang baik untuk anaknya. Itu kata quote Normanya gitu. Kalau saya kan belum pernah jadi ibu, jadi belum tahu rasanya. Oke. dialog Apa ya? memorable. Dialog memorable. Saya quote-nya itu aja. Gua ada, tapi Aku ada, tapi jadi spoiler gak ya? jadi spoiler nggak ya? Itu dia. Enggak kayaknya. Tapi itu Norma juga dialog itu ya. Ada di trailer tuh. Ibu apa? Oke, Ambu. dialog yang mungkin sedikit bisa menggambarkan karakter si ibu ya. Oke. Percaya nggak? Aku baru pertama kali jatuh cinta sama kamu, Van. Ya. Baru pernah jatuh cinta, merasakan yang namanya jatuh cinta. Oh, si Irfan ada dialog ini. Dua, oh ya. Yang aku mau kamu. Nah, itu nggak tahu dialog ke siapa. Nanti ditonton di filmnya. Taunya bapaknya. Ternyata Irfan sama Bapak. Dia deketin dong. Berarti kan bisa gambar gila. Seumur hidup baru pernah jatuh cinta. Yang aku mau kamu. Tapi entah ke siapa, nonton di bioskop. Oke. Percaya nggak? Aku baru pernah merasakan yang namanya jatuh cinta. Sekarang. Oke. Sama Bude ternyata. Plot semua film ini tuh serba plot twist ya. Lo kan kaget loh, lo gak akan sangka loh. Tiba-tiba. Plot twistnya banyak guys gitu. Nonton ya Norma. Bakal der ya. Dar. Oke. Terus boleh dong kasih kata-kata dari masing-masing kalian nih untuk anak bioskop di luar sana yang pernah diselingkuhin. Aduh. Mami aja deh. Rasa sakit itu hanya sementara, Cela. Pokoknya pada saat itu terjadi, ya nikmatin aja rasa sakitnya, tapi move on, and nanti ketemu, pokoknya sebagai catatan kalau diselingkuhi, nanti ketemu orang baru, hal yang kemarin itu pasti udah lupa. Jadi jangan terlalu berlarut-larut di masa yang saat diselingkuhi itu. It's all in your mind. It's all in your Setuju. mind. Oke. Apa ya? Bisa. Kita nggak pernah, Gue lagi mikir. kita nggak pernah diselingkuhin misalnya. Itu ngambil quote-quote dari orang-orang. Aduh, apa ya? Semangat. Enggak. Semoga dapet jodoh. Apa ya? Ya, badai pasti berlalu. Oh gitu ya. Siap Cup. Aku ikut aja lah. Nggak bisa berarti? Ikut aja. Oke. Terus sebenarnya pesan apa sih yang pengen disampaikan oleh film Norma ini nih teman-teman? Sakit. Jadi ya kan tayangnya juga Lebaran ya gitu. Mungkin memang background ceritanya perselingkuhan yang terlalu dahsyat, bukan perselingkuhan biasa, tapi seorang ibunya sendiri yang melakukan dengan suaminya. Jadi bagaikan coba bayangkan badai seperti apa yang menerpa Norma. Gimana caranya ikhlas dan bisa memaafkan di kejadian yang seperti itu. Mungkin itu yang bisa dipetik dan diambil dari film ini juga gitu. Benar. Oke. Dari Mas Yusuf dan Fatisa ada tambahan kan?
Ya kita kan nggak tahu apa yang Norma rasakan ya. Jadi film ini ya yang dibilang Mayulan backgroundnya memang perselingkuhan, cuman lebih menguak sisi apa sih yang Norma rasakan, apa sih yang Norma lakukan setelah itu terjadi. Keikhlasan. Kenapa Norma bisa seikhlas itu. Jadi emang lebih kita ngomongin manusia di sini. Jadi ya ditunggu aja nanti di bioskop, kalian akan kaget dengan performa Tisa Biani yang keren banget. Wah, iya. Sama. Yang puasa siapa? Pokoknya Lagi datang bulan nih kan. Yang puasa kan gue harusnya kita yang blow on ya. iya benar. Semangat semuanya, khususnya norma-norma di luar sana yang sedang mengalami hal serupa. Semoga bisa mengambil positif dan pelajaran dari film Norma Antara Mertua dan Menantu. Hai anak bioskop, jangan lupa Nonton film Norma Antara Mertua dan Menantu. Tayang Lebaran di Cinepolis. Yeay, thank you. Sampai ketemu